Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gidon Rendohar dari Fakultas Teknik, Prodi Informatika kelas 1E. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisa sistem komputer pada Google. Sebelumnya kita harus tahu siapa pendiri Google dan apa itu Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan mereka. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil. Langsung saja, yang pertama ada komponen sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama yang lain, yang melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Komponen komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah perangkat keras yang memiliki bentuk fisik dan dapat disentuh, contohnya seperti keyboard, speaker, dan mouse. Yang kedua ada software. Software adalah perangkat lunak atau peranti, adalah istilah khusus untuk data yang diinformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Yang ketiga ada brainware. Brainware adalah pengguna atau user sebagai pengoperasi komputer. Contohnya adalah seperti kita manusia yang mengoperasikan komputer. Yang kedua ada jenis komputer yang digunakan. 1. Ada superkomputer. Mesin ini dapat menganalisa dan memvisualisasikan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Pada bidang bisnis, komputer ini dapat membaca dan mengartikan suatu pola dalam jumlah data yang besar. Yang kedua ada personal komputer PC. Personal komputer PC adalah komputer yang ditunjukkan untuk satu pengguna dengan satu program aplikasi pada suatu saat. Komputer ini terdiri dari monitor, keyboard, dan CPU. Yang ketiga ada mainframe. Mainframe disediakan untuk banyak pengguna atau multi-user, dan setiap pengguna dapat menggunakan program yang berbeda pada saat yang sama atau multitasking. Komputer jenis ini mempunyai CPU yang berbeda pada satu mesin sendiri, mempunyai perangkat penyimpanan, komunikasi di satu mesin sendiri, dan dihubungkan dengan banyak terminal. Jadi menurut saya jenis komputer yang digunakan oleh Google itu adalah mainframe, karena mainframe ini multi user atau disediakan untuk banyak pengguna, dan setiap penggunanya menggunakan program yang berbeda pada saat berjalan. Yang kedua ada kategori sistem komputer. Yang pertama ada single user and workstation. Sistem yang sederhana sekarang adalah sistem single user dan multitasking. Sistem single user dan multitasking mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa proses pada waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ketika Anda sedang mengetik, Anda juga dapat dengarkan musik pada waktu yang bersamaan tanpa harus menghentikan pekerjaan Anda. Keuntungannya adalah pengguna tidak lagi perlu menunggu dan menyelesaikan satu pekerjaan, tetapi dapat bekerja pada pekerjaan yang lain, atau melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Workstation secara umum menyediakan sistem operasi multitasking single user karena workstation punya kemampuan yang dapat dikonfigurasikan untuk operasi multi user. Yang kedua ada sistem multitasking atau multitasking system. Sistem multi user menyediakan perubahan fasilitas yang mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagi sumber daya atau resource sharing. Sistem mainframe yang besar mampu mendukung 100 pengguna secara bersama-sama. Sistem multi-user membutuhkan penambahan sistem operasi, pendukung untuk terminal berbagai I atau O, file-file login pengguna, prosedur, password, dan keamanan. Yang ketiga ada sistem server jaringan atau network server system.
Server jaringan mirip seperti sistem multi-user. Bagaimanapun juga, beban utama dari eksekusi program bisa dirubah atau digeser dari melalui sistem multi-user ke klien individu yang dihubungkan ke server melalui jaringan. Yang keempat, sistem waktu nyala atau real-time system. Sistem ini nyata adalah sistem di mana satu atau lebih proses harus bisa mengakses CPU secara cepat ketika diperlukan. Yang kelima ada sistem kendali embedded atau embedded control system. Sistem kendali embedded adalah sistem khusus yang dirancang untuk mengendalikan sebagian dari peralatan seperti automobil dan oven microwave. Yang keenam ada sistem terdistribusi atau distributed system. Perkembangannya sangat cepat dan menonjol. Pada sistem terdistribusi, kekuatan pengolahan didistribusikan antara komputer dalam jaringan internet. Internet dapat digunakan sebagai sistem terdistribusi program. Jadi menurut saya kategori sistem komputer untuk Google itu adalah ini, sistem multitasking, karena menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan pengguna untuk berbagi sumber daya atau resource sharing. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih.